Setelah senang-senang menikmati kelapa muda dan pemandangan pagi yang indah di Mandalika, pagi tadi para pembalap MotoGP mulai melakukan tes pramusim sampai hari Minggu di sirkuit kebanggaan Indonesia itu. Lalu Kadrun kemana? Ya udah mojok sambil main poker aja ya. Ya, inilah penantian negeri kita selama 25 tahun. Setelah menjelang reformasi dulu, yaitu tahun 96 dan 97 di sirkuit Sentul, MotoGP mengaspal lagi di Indonesia. Ya, gelaran internasional MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia masih bulan depan. Dan akan digebernya itu masih bulan depan, bulan Maret ya di sirkuit Pertamina Mandalika, Lombok. Tapi heboh para pembalap sudah sejak beberapa hari ini. Sosial media dipenuhi decak kagum anak bangsa melihat kebahagiaan para pembalap yang mereview dengan cara masing-masing terhadap keeksotisan lintasan balap dan juga alam di Lombok. Tingkah laku para pembalap ini memang terlihat tulus ya. Original tanpa dibuat-buat. Apalagi pembalap dari Repsol Honda, satu dari sekian pembalap terbaik dunia, Marc Marquez. Wah, salah satu yang mengungkap bahwa ia jatuh cinta dengan Indonesia. Ya, khususnya Mandalika. Foto yang ia unggah di sosial media pribadinya mendapat atensi puluhan ribu netizen. Dan sebagian besar cewek. Karena si Mark ini sambil pasang foto telanjang dada. Kan panas bos. Iya, betapa masyarakat Lombok bangga tak terkira. Hanya dengan satu kawasan, nama Lombok mendadak menjulang dan mendunia. Lombok tidak hanya dikenal karena pantainya, Lombok tidak hanya dikenal sebagai kota 1000 masjid. Lombok tidak hanya dikenal karena budaya suku Sasak yang luar biasa. Lombok tidak hanya dikenal dengan alam bawah laut yang menakjubkan. Kuliner ayam taliwang dan biaya hidup yang terjangkau di sana ya. Tapi kini berkat tangan dingin Pak Jokowi, Lombok sederajat dengan kota-kota besar di dunia yang memiliki sirkuit berkelas. Seperti Sepang di Malaysia. Ada sirkuit Silverstone di Inggris. Ada sirkuit of the Americas di Amerika. Sirkuit Losail yang berlokasi di Qatar. Ada juga sirkuit Catalunya di Spanyol. Dan sirkuit Formula E yang masih dalam proses. Yaitu proses KPK. Tarik Bambang! Apa kabar penggemar balapan se-Indonesia, terutama Kadrun yang lagi balapan nyinyirin sirkuit Pertamina Mandalika yang lagi viral di mana-mana. Emang sakit banget ya nyinyirin sesuatu yang ada pembandingnya. Buat Kadrun, mereka tuh memaksakan membandingkan pekerjaan Anies dengan pekerjaan Pak Jokowi. Ini kan gila. Bener-bener maksa. Berharap Anies terupgrade selevel presiden. Gak sampai di situ, Kadrun ini juga mengatrol Anies. Mereka bahkan menyebut Anies dengan panggilan presiden di beberapa kesempatan. Bahkan seolah Anies juga menikmati itu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan sebagai gubernur itu sudah nggak menarik buat Anies. Dia memilih pekerjaan-pekerjaan yang dilihat dari luar seperti pekerjaan levelnya presiden. Yaitu Presiden Kadrun. Pekerjaan itu misalnya cek sound system. Ya. Ketika hajat Anies mau bikin balapan Formula E seperti menghitung suara tokek. Jadi enggak. Jadi enggak. KPK enggak. Di Mandalika Lombok, sirkuit yang dibangun mulai tahun 2018 dan 14 bulan kemudian kelar itu malah sedang menuju ajang balapan internasional yang kedua kalinya. Tahun kemarin Superbike ya, mengawali lintasan balap di tahun 2021 dan sekarang para pembalap MotoGP melakukan latihan di sirkuit Mandalika persiapan bulan depan di ajang MotoGP.
Gimana Kadrun nggak kelojotan? Tapi ada Kadrun selalu cari celah untuk menyenangkan urat nafsunya, ngerecokin atau ganggu Pak Jokowi. Nanti kita kulik ya, apa saja yang membuat Kadrun panik kalau sampai MotoGP ini sukses besar digelar di Mandalika. Ya, silakan komentar, share video yang lagi Anda tonton ini, share ke Facebook, IG atau ke grup WA teman-teman semua, biar makin seru kita bercanda dalam politik garis lucu. Di Oposisi 69 FM ini, karena kalau komen Anda berhasil dipilih redaksi dan saya baca kemudian akan dipilih satu yang paling unik, maka bagi Anda yang beruntung bakal dapat ganjaran satu buah t-shirt yang keren. Dan bulan depan kita bakal kasih giveaway handphone keren, tapi tentu saja dengan cara yang sedikit beda ya. Yang penting tiap hari kita bisa ketemu lewat Oposisi 69 FM, share info, bercanda, dan juga roasting Kadrun bareng-bareng. Tarik Bambang! Carmila, tak kuduga kau balas cinta. Iya. Sekarang kita baca komen-komen yang teman-teman semua tulis di video yang saya upload kemarin ya. Oke, yang pertama dari siapa ini? Benediktus Denny Wijayanto. Wah, Benediktus Denny Wijayanto. Katanya Sundulgan. Wah, kayaknya kakus lama ini. Kaskus lama nih kayaknya ya. Anak-anak BB17 kayaknya ya. Seru dengerin oplosan 69. Kenapa jadi oplosan? Ini bukan oplosan, Mas. Oposisi 69 FM. Kenapa jadi oplosan? Mas Eko, Bang Denny, Mas Dumdum, apalagi ada Ceoda. Nggak ada. Ya, mantap jiwa pejuang 69, kerja senyap. Nggak enak Bang, tangan pegel. Salam satu server. Kenapa jadi oplosan ya? Oh, maksudnya dicampur-campur gitu ya. Makasih buat Benediktus Denny Wijayanto. Kemudian yang kedua dari Kiwi Maori. Katanya salam beletak dari New Zealand. Halo New Zealand. Kumaha damang? Ya. Saya seorang chef, setiap opening jam 5 pagi selalu ditemani acara Oposisi 69. Buset, setengah 6 pagi lu ngeliatin gua. Waduh, harus wudu ya. Mumpung masih sepi bisa bebas ketawa. Semoga Mas Ju tetap sehat dan beletak selalu. Oke, salam juga buat teman-teman di New Zealand ya. Salah satu negara yang pengen banget saya ke sana. Yang berikutnya adalah dari Vian Siahaija. Vian Siahaija. Saya kalau nonton Oposisi 69 FM serasa lagi ikut posyandu. Buset, emang ditimbang dikasih bubur kacang hijau. 4 sehat 5 sempurna serta minum vitamin setiap hari. Salam dari penonton setia di Timika, Papua. Halo Timika, halo kawan-kawan ya. Salam buat teman-teman di Papua ya. Kemudian berikutnya dari Indri Retnosari. Walaupun aku sudah nenek-nenek. Tapi aku suka kontennya Mas Ju, seger dan aku jadi pinter. Waduh, enggak lah. Kalau dilihat dari tulisannya bagus kok ini di komen ya. Belum nenek-nenek ya. Yang 5, Muhammad Hafiz. Katanya mantap Pak Jo, sering-sering buat video gaspol. Salah lagi aja kan, males banget. Ya, kenapa jadi gaspol? Ini Oposisi 69 FM. Ngapain saya buat video gaspol? Ya. Gaspol. Alah, saya jadi ikutan. Ya. Yang keenam dari Lambertus Zo. Wah. Udah lama saya tidak pernah ketawa. Sejak nonton acara Maju Oposisi 69 saya suka senyum-senyum. Ya tetap aja belum ketawa Mas. Belum, udah lama nggak ketawa sekarang senyum-senyum. Ya belum ketawa itu. Ya. Oke. Dari 6 komen yang dipilih redaksi, saya coba pilih satu yang paling beletak. Itu jatuh pada siapa lagi kalau bukan Vian Siahaija. Anda mendapatkan satu buah t-shirt karena komen Anda terpilih sebagai komentar beletak. Ya. Alright, dan kita telah pilih satu pemenang. Dan kemudian untuk komentar beletak ini silakan hubungi admin Oposisi 69 FN di WA 0822 345 34570. Ada satu t-shirt Oposisi 69 FM yang keren buat Anda. Ini.
Ya, oke. Ya, kita akan obrolin kali ini adalah ketika Kadrun nonton MotoGP di Mandalika. Tarik Bambang. Cintaku penuh kasih bagai orang dewasa. Ya, kita tahu semua yang membenci Pak Jokowi sejak 7 tahun silam selalu ambil jalan berseberangan terhadap apapun yang Pak Jokowi lakukan. Ya, mereka akan berseberangan. Pokoknya beda dengan Pak Jokowi. Ya ini bebas-bebas saja, Pak Jokowi memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Terutama orang-orang yang memang nggak punya perasaan. Ya, program kerja periode pertama Pak Jokowi itu adalah soal infrastruktur. Dibangun berbagai fasilitas dasar seperti jalan, bendungan, pembangkit listrik, dan lain-lain. Yang harusnya menjadi prioritas sejak zaman Orde Baru. Tapi dasar kadrun akut ya, mereka tetap ngomel nggak karuan, nyinyir. Bahkan yang militan turun ke jalan teriak-teriak padahal udah pakai speaker. Padahal speaker itu dibuat supaya orang nggak teriak. Maka namanya pengeras suara. Kalau kadrun beda, udah pakai speaker tapi masih teriak. Coba aja lihat Sugi Nur, matamu. Atau Bahar Smith, betul, betul. Atau Rizik Sihab, saudara. Itu kalau ngomong udah pakai speaker tapi masih teriak. Sampai speakernya tuh minder. Jangan dia membuat. Nah, setelah badai pandemi merebak ke seluruh dunia, periode kedua Pak Jokowi yang tadinya mau fokus di vokasi pendidikan, biar bangsa kita pinter, jadi berubah semua. Hampir semua program Pak Jokowi kena refocusing. Refocusing itu prioritasnya digeser. Sekolah nomor sekian, kesehatan dan ekonomi diutamakan. Kita semua sedih. Tapi ada yang seneng. Siapa? Ya kadrun. Ya tadi saya sudah bilang ya, kadrun selalu mencari jalan berseberangan. Ketika yang waras sedih karena pandemi, kadrun malah senang. Kita sedih kehilangan saudara, kawan, kerabat yang pergi tiba-tiba terkena COVID. Kadrun bahagia karena punya celah menghajar pemerintah yang sedang panik. Jokowi sedang memeras otak mengendalikan pandemi. Kadrun pesta pora karena program Jokowi terhenti. Kita bergotong royong membantu sesama. Kadrun teriak sana sini demo di patung kuda. Kita berduyun-duyun vaksin biar kuat dan gak berisik. Kadrun teriak rame-rame lalu kabur takut jarum suntik. Iya, tarik Bambang. Oke, singkatnya, kadrun selalu mencari jalan berbeda dari orang normal lainnya. Soal Mandalika sama aja. Ketika kita bersorak bahagia karena Lombok mendunia, kadrun sibuk cari celahnya. Kemarin beredar video dan foto serta berita ada demo puluhan anak-anak muda membakar ban di dekat pintu sirkuit Mandalika. Kabar beredar, gorengan dan ocehan kadrun adalah masyarakat yang tergusur karena pembangunan sirkuit menuntut untuk dipekerjakan. Tega banget ya. Bentar gua ngopi dulu. Nah, beberapa orang yang protes itu adalah mereka yang tidak tertampung jadi bagian dari staf operasional di sirkuit. Karena tentu sebagai ajang internasional ada standar-standar yang harus dipenuhi kalau mau jadi staf. Dan kabarnya sudah ada ratusan anak-anak muda setempat yang sudah bekerja dan mengantongi ID card sirkuit Mandalika. Keren kan? Ya kan? Nah, dan kita yakin pihak penyelenggara nggak akan abai atau tinggal diam agar manfaat kehadiran sirkuit yang tadi pagi itu sudah dimulai dijajal oleh 20-an pembalap MotoGP itu dirasakan oleh banyak masyarakat di sana. Karena memang itu salah satu tujuannya. Nah, lalu soal hoax. Bahwa masyarakat tidak dilibatkan pada perhelatan ini, jelas itu mimpinya kadrun. Padahal jelas bahwa rumah-rumah penduduk asli di sana di-upgrade menjadi homestay. Nah, ya keren kan? Menjadi tempat nginap berkualitas yang artinya adalah pemasukan yang bagus bagi masyarakat. Karena kita tahu 500 hotel di Bali saja berkelimpahan rezeki MotoGP Mandalika. Jelas bakal penuh dan ramai rumah-rumah penduduk yang kini disulap menjadi tempat menginap turis itu. Kadrun mana tahu. Padahal kita tahu kalau korban gusuran Stadion JIS
Itu masih ada yang sampai tinggal di pinggir rel di samping Stadion Megah itu loh. Luar biasa ya. Apalagi keindahan Mandalika ini bukan kita-kita aja yang bicara. Langsung dari mulut turis dan pembalap dunia. Ini menambah kadrun jadi uring-uringan. Saya khawatir nih, omset apotik meningkat. Gara-gara banyak kadrun beli obat. Terutama obat kuat. Kuat membaca berita bahagia warga karena ada Mandalika. Sebagai sebuah lokasi baru yang memang perlu banyak fasilitas, Mandalika terus berbenah dengan dukungan sponsor tunggalnya Pertamina. Ingat-ingat Pak Ahok ya. Fasilitas berkelas di sirkuit terus ditambah. Bukan hanya itu, juga mulai tumbuh usaha-usaha pendukung sirkuit di sekitarnya. Karena jelas investor juga sudah mulai masuk dan ikut meramaikan. Jadi, bicara peluang bagi masyarakat sekitar bukan hanya di sirkuitnya, tapi juga imbas ekonominya bangkit terjadi di sekitarnya. Minimal pasti bakal ada Indomaret dan Alfamaret bersebelahan. Ayo kita tarik Bambang. Nih, bahkan Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah yang dari PKS saja mengakui bahwa dampak ekonomi secara langsung dirasakan masyarakat karena hadirnya sirkuit ini. Bayangkan. Biasanya kalau dari PKS itu pasti jelas oposisinya Pak Jokowi kan. Kali ini Pak Zulkifli nyerah. Bukan karena tekanan siapapun, tapi karena dia yang kelimpungan membangun NTB. Apalagi pandemi, mendadak dapat durian runtuh jatuh. Tanpa sibuk, Pak Jokowi turun tangan membangun kawasan ekonomi Mandalika. Gimana? Kurang baik apa Pak Jokowi? Saat ini, yang kemarin belum selesai sudah beres semua. Dari mulai tribun penonton, drainase kalau banjir, hingga pitbull bagi pembalap dan official. Tinggal tukang tambal ban aja yang belum nih kayaknya. Atau kadrun ada yang mau ikutan jadi stafnya. Soal kadrun yang selalu bikin berisik sosial media, apalagi menyangkut kebijakan Pak Jokowi, kita sih nggak heran ya. Memang baru itu bisanya nyinyir lewat sosial media. Itu ciri khas kadrun, semua kemajuan bangsa ditolak. Kereta api cepat ditolak. Karena mereka takut muntah kalau naik. Balap motor Mandalika ditolak. Karena mereka nggak siap kalau sampai diundang. Lapangan terbang dinyinyirin. Karena mereka jadi nggak bisa main layangan. Jalan tol diprotes. Karena mereka maunya ada jalan til. Apaan sih? Ya, terakhir ditolak adalah ibu kota negara Nusantara. Karena kalau sampai pindah, mereka bingung kalau mau demo di depan Istana Negara harus naik pesawat atau kapal laut dulu. Aduh, padahal anggaran kan cuma buat pulsa sama makan sehari di warteg Bahari. Mereka anti modernisasi, anti kemajuan bangsa, dan anti toleransi. Atau bahasa simpelnya, mereka ingin Indonesia seperti negara yang mereka idam-idamkan. Dipimpin oleh seorang khalifah, aman, tentram, yaitu mirip negeri dongeng. Karena realitanya memang tidak ada negara seperti itu di zaman modern dan terbuka seperti sekarang ini. Kalau ada, pasti mereka sudah pindah ke negara itu. Itu juga kalau diterima. Rizik Syihab aja kemarin diusir dari Saudi. Iya, berat ya. Materinya berat ya. Nah, untungnya sekarang pandemi. Wajib masker di mana-mana. Jadi kalau kadrun mau nonton MotoGP, nggak akan ketahuan juga. Jadi nggak perlu malu. Apalagi nontonnya di bukit gitu, agak jauh. Asal bisa menguasai diri. Karena bakal banyak umbrella girl yang cantik-cantik. Nanti jangan main tubruk ya. Sementara itu kadrun gagal ganggu Mandalika, sekarang bergeser mau gangguin bendungan terbesar di Asia Tenggara, yaitu Bendungan Bener di Jawa Tengah. Jadi makin kelihatan kan mereka memang sampah peradaban. Oh ya, kabarnya setelah melihat dan mencoba Mandalika, MotoGP langsung memperpanjang kontrak penggunaan Mandalika sampai 10 tahun ke depan. Ini jangan sampai kadrun dikasih tahu ya. Nanti mereka kelojotan. Iya, demikian Oposisi 69 FM. Jangan lupa jilat bawahan, sedot atasan. Tarik Bambang.
Kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan